wabarakatuh. Saya Lena Rizkiah dengan NIM 205222017, Prodi Tetris Bahasa Inggris A. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil resensi buku metodologi studi Islam yang saya lakukan. Jadi judul bukunya adalah Memahami Metodologi Studi Islam, suatu konsep tentang seluk-beluk pemahaman ajaran Islam, studi Islam, dan isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Pengarangnya Khairiyah M.A.K. Tebal buku 256 halaman. Penerbitnya Teras. Cetakan pertama tahun 2013. Jadi pendahuluannya itu munculnya kekerasan yang dilakukan atas nama agama oleh individu ataupun kelompok tertentu merupakan bukti bahwa pendidikan agama itu dapat dijadikan alat untuk menciptakan konflik dalam masyarakat. Salah satu hal yang memicu tindakan tersebut adalah karena adanya pemahaman agama yang keliru, atau bisa juga karena penyalahgunaan agama untuk tujuan tertentu. Maka dari itu, untuk mengatasinya diperlukan pendidikan yang tepat dan terarah, yaitu pendidikan yang dapat mendorong pemahaman benar tentang agama serta nilai-nilai di dalamnya, termasuk nilai toleransi dan nilai perdamaian. Nah, buku ini dapat digunakan sebagai salah satu step untuk memperoleh pendidikan yang terarah. Karena buku ini membahas tentang beberapa metode yang memfokuskan pada pemahaman yang benar, seperti dengan mempelajari ajaran Islam, termasuk mempelajari ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan sejarah peradaban Islam. Jadi isi dari buku ini berisi 7 bab pembahasan yang masing-masing dari setiap babnya dijelaskan secara jelas. Pada bab pertama, penulis membahas mengenai perbedaan antara pengajian dan pengkajian. Pengajian merupakan proses memperoleh pengetahuan yang bersifat teologis normatif, yaitu bersumber pada Al-Quran, hadis, serta pemahaman tokoh mazhab atau aliran tertentu. Sedangkan pengkajian tidak hanya bersifat teologis normatif, namun juga bersifat empiris historis dengan prosedur ilmiah. Di bab 2 berisi tentang orientasi umum metodologi studi Islam. Metodologi berarti cara, studi berarti mempelajari, dan Islam berarti tunduk ataupun patuh. Metodologi studi Islam mengkaji tentang segala hal yang berkaitan dengan Islam, baik dari tingkatan nas atau wahyu, hasil pemikiran ulama, hingga sampai pada tingkatan praktik yang dilakukan umat Islam. Pada bab ketiga, berisi sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Berikut merupakan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran sandaran kepada Allah, hadis sandaran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran wahyu yang disampaikan lewat malaikat Jibril, sedangkan hadis dari Rasulullah. Al-Quran lafaz dan sanad lengkapnya sudah ditetapkan dari Lauhul Mahfuz, sedangkan hadis lafaz dan sanad dari Rasul. Periwayatan dari Al-Quran mutawatir, sedangkan hadis sebagian tidak mutawatir, dan lain sebagainya. Ijtihad yaitu usaha yang dilakukan mujtahid atau ahli fikih untuk mencapai sesuatu melalui pemikiran yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Di bab keempat dan kelima membahas pendekatan dan metode dalam studi Islam.
Pendekatan lebih menekankan pada kerangka pemikiran atau filosofi yang mendasari studi Islam, seperti teologi normatif, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya, baik dalam penelitian ataupun pengajaran, seperti metode deskriptif, filologi, komparatif, mistik, dan lain sebagainya. Di bab ke-6 berisi pemahaman mempelajari ajaran Islam dengan cara mengkaji ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan sejarah peradaban Islam. Nah, di bab terakhir, yaitu bab 7, penulis membahas isu-isu kontemporer dalam studi Islam melalui berbagai pemahaman, seperti pemahaman pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, gender, fundamentalis, radikalisme, dan lain sebagainya. Selain itu, di bab ke-7 juga penulis membahas beberapa aliran Islam modern seperti Wahabi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Menurut saya, buku ini, kelebihan dari buku ini yaitu pokok pembahasannya jelas dan tidak mutar-mutar. Kemudian referensi yang diberikan juga banyak, serta bahasanya mudah dipahami. Namun buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang memperhatikan EYD karena terdapat beberapa kata tidak baku dan kesalahan dalam penulisan. Kemudian footnote-nya juga sedikit mengganggu karena ada beberapa halaman yang full footnote semua satu halaman tersebut. Lalu cover buku ini juga menurut saya terlalu penuh teks sehingga kurang menarik bagi pembaca. Sekian pemaparan resensi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.